wajahku pucat, terus kayaknya aku membawa manekin dan itu manekinnya OSIS. Mau di kampus manapun, mau di kampus top 1 dunia pun, itu tetap ada yang namanya anak yang aktif, ada yang namanya pasif lah. Terus aku cuma BA di grup besar, aku ingat banget di grup besar, guys aku kecelakaan, gimana yo? Gitu. Terus akhirnya Halo Sobat Suara, Astabik di sini dan kalian lagi dengerin podcast Semansa Speak Up edisi Bocil, obrolan kecil. Nah hari ini kita kedatangan tamu istimewa. Beliau adalah Kak Blessing dan Kak Panji yang dulunya adalah alumni yang super aktif, keren, populer, dan pastinya berprestasi ya teman-teman. amin. Nah halo, apa kabar Kak? Kalian gimana kabarnya? Amazing sih kalau kamu gimana Panji? Ya puji Tuhan baiklah. Puji Tuhan, baik. Perasaan kemarin masih pada pakai seragam biru putih ya, abu putih, sorry. Abu putih. Sekarang udah pakai alma mater masing-masing. Gimana perasaannya? Betul. Ya pastinya seneng ya, akhirnya bisa kembali ke sini Ya. dengan Bener. membawa alma mater impian nggak sih Ji? Betul. Impian banget. Berarti Impian. dari awal masuk Semansa kayak wah aku habis ke Semansa langsung menuju kampus ini nih kayak gitu. Menuju dong. Menuju, oke. Nah di episode ini kita bakal mengulik cerita di balik sosok Kak Blessing dan Kak Panji. Mungkin bisa memperkenalkan diri dulu ya Kak ya. Sebenarnya Kak Blessing tuh dulunya di SMA seperti apa, lalu Kak Panji juga seperti apa begitu. Gimana dari Kak Blessing Ayo, mungkin? Oke. Siapa nih Blessing nih? Oke, halo teman-teman sahabat apa tadi? Sobat juara, Sobat Sora. juara. Iya juara. Sobat juara, perkenalkan aku Blessing from Heaven. Aku alumni Semansa angkatan 25 dan sekarang aku di Ilmu Komunikasi Universitas Gadjah Mada. Wow keren banget. Yes, dan dulu kalau aku ingat lagi di masa SMA tuh, menurut aku tipe murid yang ya cukup aktif dan juga suka explore banyak hal kayak gitu. Karena menurut aku di masa SMA itu fase dimana kita masih gak apa-apa banget Iya, buat labil gagal ya, gitu. masih Buat labil gagal banget tuh gak apa-apa juga. banget ya, dan explore. Jadi Iya. ketika ada apa gitu yang bisa aku coba, aku gas aja deh kayak gitu. Bener-bener. Dulunya juga ikut organisasi apa Kak kalau boleh tahu? Kalau organisasi aku ada ikut MPK. MPK waktu itu juga karena jadi BPH, aku juga otomatis ikut OSIS juga kayak gitu, ikut setiap prokernya. BPH apa, Bless? Di bagian BPH apa? MPK. Oh, BPH. MPK, oke. iya. Terus juga ada sekolah berintegritas, sekolah ramah anak, organisasi juga ada sama CSC gitu. Kalau ekskul ada Exfilis. Exfilis. Ada Exfilis sama Judas tapi nggak begitu aktif, Nggak begitu cuma waktu mau aktif. DBL aja. Oh, Judas. berarti aktif di segala macam kegiatan ya Kak ya? Ya cukup aktif lah. Kalau Kak Panji? Halo semuanya, kenalin aku Rafael Panjatmiko, biasa dipanggil Panji. Aku alumni Semansa 25, terus apa tadi? Aku dari Teknik Mesin ITS, terus di Semansa tuh hampir mirip kayak Blessing sih. Cuman aku versi anak MIPA, Blessing itu kan kelasnya sosum banget ya. Sosum banget. Terus aku waktu di Semansa tuh aku aktif di OSIS, terus di VBC, terus CSC kayak Blessing juga di Catholic Student Community, terus terakhir aku juga ikut di kepanitiaan angkatan. Sama-sama aktif ya Kak ya. Cuman perbedaannya kalau Kak Blessing mungkin lebih menyukai hal-hal yang berbau soshum gitu ya. Betul, Kalau Kak soshum. Panji MIPA ya sekarang juga jadi engineer boys. Yes. Iya benar. ITS boy. Benar. Oh ya, sekarang kita ke segmen apa ya? Hal-hal yang mungkin bikin kalian kangen SMA itu apa aja? Aduh, Mungkin apa, Bless? lewat dari organisasi dulu kali ya, Kak. Mungkin kalau bisa mengulang waktu, hal apa yang bakal pengen diulang lagi kayak gitu. Kalau dari organisasi aja, Kak. Organisasi ya. Kalau diulang mungkin nggak pengen ya. Justru malah gak pengen. Ya lebih ke apa ya, ada yang berkesan aja Berkesan gitu. banyak. Ya lebih ke mungkin selama organisasi tuh yang berkesan tuh kayak prosesnya selama organisasi kan pasti ada tuh ya di perbedaan pendapat Yes. gitu. Justru itu malah bikin solid sih. Iya bikin solid dan pasti Solid. kadang tuh sampai panas banget Bener, gitu bener, kayak bener, gitu. Terus juga tentunya di organisasi kan kita menjalankan event-event tuh mungkin ada banyak hal yang
di luar perkiraan Iya. kita gitu ya. Betul, Kita betul. udah merencanakan serapi mungkin, tapi ada aja hal yang harus kita ubah. Jadi kita harus seadaptif mungkin kayak gitu. Dan kadang tuh ada aja cerita lucu-lucu gitu. Banyak- sama banyak cerita. Blessing. Coba boleh Kalau- contohin satu nggak kalau dari Kak Blessing? Kalau biasanya apa nih, Mas? Kalau aku inget banget dulu itu aku dan teman-teman di organisasi itu pernah habis survei di suatu tempat buat acara gitu. Nah kita tuh lapar. Iya. Kita tuh akhirnya mampir. Oh kita tuh cari-cari dulu tempat makan. Tapi karena kebetulan itu weekend, Benar. itu banyak yang penuh. Akhirnya kita sampailah ke suatu tempat bakso. Itu kayak di rumah gitu. Jadi baksonya bakso rumahan gitu. Jadi kita Terus? udah datang situ, udah yaudah makan aja gitu kan. Enak tuh. Itu hujan-hujan kayak anget enak. Iya. Terus kita makan terus kita pulang. Terus teman kuning satu ada WA di grup gitu bilang, Kayak mana? tuh? guys maaf aku baru bilang tapi kalau aku bilangnya di tempat sana tuh takut. Kenapa? Tadi di baksonya ada uletnya. Demi apa? Dan itu kita udah makan semuanya kayak oh my god, itu langsung lemes banget semua, kayak orang juga rame di grup kayak Iya. kok baru bilang gitu kayak gitu. Baru Tapi pada akhirnya ya udahlah ya. ngobrolin dah. Oh, Vitamin gitu. gitu. Kita angkat vitamin gitu. Vitamin U. Iya. itu vitamin. seru banget ya berarti waktu itu kayak Iya, momen-momen itu salah kebersamaannya satu juga momen ya, yang walaupun agak kocak lah menjijikan juga ya. Betul. Kalau Kak Panji sendiri, Apa nih yang momen mungkin di mengesankan? OSIS atau di VBC kayak gitu yang paling mengesankan, berkesan sampai sekarang gitu. apa ya? Kalau di OSIS tuh, kalau aku yang paling mengesankan yang di luar dugaan ya. Boleh. Pas ini sih, pas GBU. Hari Amin berapa GBU itu? Oh, Itu Yang- agak gong tuh. Yang waktu apa tuh? Jadi kamu pas itu tahun berapa itu? 2024 ya? Iya, aku masih kelas 10. Itu kan ada yang kegiatan di bulan Agustus Gen Seberat. Nah, pas itu aku PJ acara tuh. Nah, kejadian tak terduga tuh acara GBU itu udah di prepare kayak setahun lah ya. Iya. Itu Hamin 2 acara aku kecelakaan. Demi apa? Iya. Dan itu aku kecelakaan habis pulang rapat rapat seksi acara GBU Oh di gitu. Semansa. Malam-malam gitu baru pulang gitu apa Jam berapa ya? gimana? Pulang jam 6 deh, Iya sih. 6-an ya, jam 6-an. Terus dan yang gongnya itu malam itu tuh ada sosialisasi. Jadi kalau misalnya kita di Semansa tuh kan biasanya ada ini kan sosialisasi ke kelas-kelas yang lewat grup WA kayak besok Iya, kita ngapain benar, gitu. benar. Nah malam itu ada sosialisasi itu. Itu aku pas crashnya itu kayak bingung, aku jujur bingung. Terus kayak tinggal 2 hari lagi gimana harus memanage-nya. Terus aku cuman WA di grup besar ya, aku ingat banget di grup besar, guys aku kecelakaan, gimana yo? Gitu. Nah terus akhirnya puji Tuhan temen-temenku tuh supportif semua, terus mereka Iya. kayak langsung take over lah kerjaanku di malam itu karena jujur habis aku harus dibawa ke rumah sakit gitu Iya. kan. Dan gongnya lagi pas besoknya itu ternyata aku harus jalan tuh harus pakai crowd Oh. pas, jadi kayak prepare semua panggung dan lain-lain tuh aku datang tapi pakai bantuan crowd. Nah gongnya lagi yang bikin aku nggak habis pikir. Apa tuh? Di malam, jadi kan ada gladi bersih GBU tuh. Asalnya itu hari apa sih? Hari Sabtu ya? hari Sabtu. Nah, hari Sabtu. Nah, di malam Sabtu itu aku masih pakai krek tuh posisi. Iya. Aku ya masih ya ikut bantuin teman-teman gladi bersih gitu. Nah, pulang tuh aku kayak bingung. Aku nek besok pakai krek dengan acara di lapangan itu kayak nggak fleksibel. Iya. Terus kayak lah aku mau ngapain? Padahal tugasku sebagai PJ sekarang kan harusnya aku di lapangan kan. Iya. Ngekontrol, bantu nge-manage gitu kan. Benar. Terus aku kayak belajar jalan gitu lah di rumah. Agak bandelnya, agak belajar jalan. Dan nggak tahu gimana, ternyata besoknya bisa jalan. Oh ya. Berarti waktu hari H acara tuh Kak Panji udah yang kayak biasa gitu atau Iya, kayak ya masih agak terpatah-patah, Iya. cuman nggak pakai bantuan. cuman gak separah yang waktu Iya. hari pertama jatuh Ya gitu itu aku agak gong banget sih itu. Mujizat ya. Iya mujizat, tapi keren loh kayak Kecelakaan itu di pertigaan Kecelakaan situ itu. nggak Di sih? depan OTI. oh Iya, di situ. kayak gitu. Oke, berarti sama-sama di organisasi, cuman ya emang beda ya itunya ya, apa pengalamannya ya. Kalau Kablasi tadi mungkin kayak lebih ke apa ya, kebersamaannya dengan orang-orang tadi ya. Kalau Kak Panji tadi kayak sportivitas teman-temannya yang nggak karuan kayak gitu. Betul. Tapi masih Oh. banyak sih sebenarnya. Di Masih juga banyak ya. lah. Oh ya. Mungkin next aja ya Iya, kapan-kapan nanti mau kita ketemu sampai lagi. besok nih ceritanya Iya. kan gitu. Nah kan keaktifan apa ya organisasi, terus harus ngejar akademik juga, terus harus ikut ekskul juga. Nah Duh, ini paham lagi. iya kan kemana arahnya? Bener banget. Cara membaginya deh, cara membagi waktunya biar sama-sama seimbang gitu kak. Kalau dari Kak Blessing dulu gimana? Bebas. Kalau dari aku jujur aku
gimana tuh nggak bisa bagi waktu dengan sempurna tuh nggak bisa tuh kan kayak Iya. gitu. Tapi aku selalu berusaha buat tahu mana yang lebih penting dulu saat ini kayak gitu. Yang itu yang aku bisa langsung kerjakan. Prioritas ya? Iya, prioritas, dan juga bisa bilang enggak ke hal yang mungkin saat itu belum penting kayak gitu. Nah, di situ aku juga ada cara sendiri juga kalau semisalnya perlu membuat selain prioritas itu harus bisa buat time blocking gitu. Jadi kalau aku misalnya nih ini udah malam kan mau tidur gitu Iya. kan. Aku pokoknya nggak boleh tidur kalau aku belum buat kayak istilahnya to-do list besok mau ngapain kayak gitu. Dan akan lebih baik kalau misalnya ada waktunya kayak rundown kayak gitu. Iya, berarti udah terplanning gitu ya. Betul, karena kalau semisal kita planningnya besok Iya. itu justru udah makan waktu lama banget karena kita mikir mau ngapain tuh udah lama pasti. Iya. Itu salah satu caranya Oke kayak gitu. Berarti udah teratur ya kalau Kak Blessing ya. Betul, dan juga ya gimana mungkin kadang ada aja yang harus kita handle dulu misalnya di Benar. luar ini ya, jadi Iya. harus adaptif, dan juga selain time management juga energi management lah. Coba kalau kita bisa memberikan 100% energi kita, effort kita untuk setiap hal yang kita lakuin, dan itu juga strateginya juga harus benar kayak misal Iya. belajar. Itu juga strategi tiap orang kan beda-beda ya. Iya, benar. Tiap orang tuh beda-beda. Terus juga kalau semisal organisasi juga misalnya kita tuh maksimalin lah misal rapat gitu. Misal Iya. kita ada rapat. Nah, rapat itu sebelum rapat kita udah tahu kita mau ngapain. Jangan ketika rapat baru mikir kita mau bahas apa ya, itu buang-buang iya, waktu banget. benar-benar. Harus sudah ada itu juga. Iya. Kalau sama halnya dengan kalau misal di bidang prestasi atau lomba itu juga harus totalitas ketentuannya dibaca banget, dan kalau bisa cari guru pembimbing ya dicari biar semakin maksimal kayak gitu. Oke, udah mateng banget ya persiapannya. Betul. Kalau Kak Panji sendiri? Ambil mirip visual blessing. Jadi kayak kalau misal kita bahas yang organisasi dulu ya, organisasi Iya, sama boleh. akademik. Nah, di organisasi tuh bener kata blessing, kita belajar buat bilang nolak. Terus kita belajar buat prioritas, sama kalau aku tambahan lagi ya mungkin blessing juga, kita harus bisa delegasiin tugas kita. Jadi kayak misal kita di suatu organisasi itu kita jadi kepala atau jadi pimpinan atau mungkin jadi ketua divisi atau apa, itu bukan kita yang harus ke take over semuanya, tapi kita tuh bisa Kerja bareng-bareng. kerja bareng gitu ya? ataupun kita mendelegasikan ke staff-staff yang kita punya. Oh. Karena bagaimanapun itu juga mereka punya tanggung jawab masing-masing lah. Benar, iya. Dan kalau semisalnya semuanya dikerjain sama kita, itu jujur kita juga waktunya kan terbatas. Betul. Terus kalau buat ngimbangin ke akademik, kalau aku sih dulu itu yang pertama jangan aneh-aneh sama guru. Oke. Karena kalau anak organisasi atau kita aktif lomba gitu, Iya. itu kan pasti kita rajin dispen kan. Iya, benar. Nah, kalau misalnya kita udah aneh-aneh, terus kayak kita tugas nggak pernah dikerjain gitu, tuh kayak guru juga malas sama kita. Iya, benar. Jadi kalaupun kita misal, kalau dulu aku tuh lebih sering dispen tuh karena VBC sih. Oh. VBC kan kayak kalau udah mepet-mepet mau lomba, itu kayak bisa hampir tiap hari latihan kan. Benar. Latihan terus. Nah, itu kan kita selalu ninggalin mata pelajaran itu. Iya. Ya kita sopan sama gurunya, kalau ada tugas tuh kayak kita kumpulin, kita niat kalau bikin tugas biar mereka tuh apa ya, lihat kita bahwa kita tuh aktif di luar, tapi kita tetap gak meninggalkan akademi kita. Benar. Karena kalau dari yang aku lihat juga bapak ibu guru tuh juga kurang suka sama anak-anak tuh yang aktif di luar, tapi mereka benar-benar ninggalin gitu loh. Iya. Kayak tanggung jawab utama kita sebagai siswa kan sebenarnya tetap di Iya, bisa akademik ini belajar kan. ya. Kayak di organisasi, di lomba atau di ekskul-ekskul tuh kan kayak apa ya, minat bakat kita lah, tempat penyaluran minat bakat Iya, gitu. benar. Jadi kayak apa, kita harus tetap Fokus mengutamakan Fokus kayak di tujuan. ya itulah tugas-tugas itu dikumpulin, terus kalau Iya. ulangannya jangan dispen, Iya. biar nggak susulan gitu. Oke. Gitu sih. Diutamakan juga. Tuh, dan jaga kesehatan sih. Betul. Oh, iya. Karena kalau sekalinya kita sakit, dah itu hujan sih. Karena Iya. utangnya masih banyak ya ibaratnya. Banyak Oke. kegiatan. Nah sekarang kita balik lagi ya ke masa perkuliahan kalian. Kalian kan memang aktif di segala bidang ya kak. Nah kalau bagi Kak Blessing dan Kak Panji pasti banyak perbedaannya buat mengatur waktu pas masih SMA sama waktu udah kuliah. Nah itu mungkin ada perbedaan yang paling mencolok gitu ya, yang paling susah. Kayak udah susah banget diatasi. Nah itu kayak gimana Kak? Boleh diceritakan mungkin ya? Beda banget sih tapi. Kalau aku Iya, memang beda banget. Aku Oh, iya. kalau di Dunia aku juga kuliah nih. beda sih. Tapi aku justru malah menurut aku di kuliah aku lebih nyantai. Bebas lebih gitu. free. Maksudnya tetap sibuk tuh tetap, tapi lebih free lah daripada di SMA kayak gitu. justru Karena mungkin kayak kalau gitu di ya. SMA kayak
mengiyakan semuanya gitu ya kayak. Karena pengen nyoba segala hal gitu Kalau ya. di kuliah mungkin Udah aku udah bisa nolak mengatakan ya? tidak itu Oke. udah bisa Oke. gitu. Cuma memang lebih kerasa capek di kuliah. Gimana Blaze cara baginya di UGM sana? Kalau aku mungkin nggak di UGM ya, mungkin lebih karena aku di Ilkom ya. Iya, Kalau oke, aku di Ilkom, Ilkom ya. Ilkom. Kalau di Ilkom yang pasti kalau ada tugas dari dosen langsung aku kerjain, langsung dikerjain dan sebisa mungkin nggak mepet deadline kayak gitu. Tapi kadang tetap ada mepet deadline juga. Itu karena habit dari SMA juga ya, kadang udah rajin Kadang gitu iya ya. mungkin iya ya. gitu. Terus Oke. juga kalau semisalnya apa ya, mungkin karena aku kebetulan kan nggak ngekos, aku tinggal sama saudara, Iya. tinggal sama saudara dan itu cukup jauh gitu kan, cukup jauh. Jadi aku sekalinya berangkat itu apa yang perlu aku selesaikan dulu di kampus bener-bener. Dan Oh, nanti kalau gitu. semisal udah selesai kelas gitu, entahlah mungkin ada job desk di organisasi atau job desk kepanitiaan, aku mampir ke perpustakaan buat nyelesain kerjaannya kayak gitu baru pulang kayak gitu sih. Berarti waktu di rumah tuh bener-bener udah selesai ya tugasnya, Betul, tinggal dan itu family time atau Yes. ya, Refreshing. gitu Refreshing. refreshing Ya, lah tidur ya. sih lebih tepatnya. Tidur sebenarnya Tidur ya. lebih ke tidur gitu. Oke. Kalau Kak Panji sendiri kayak gimana? Kalau aku di kuliah ya aku juga ketolong sih, kayak habitku di SMA tuh yang kayak kita mulai belajar bagi waktu gitu bisa aku terapin di kuliah. Cuman jujur tekanan di kuliah tuh menurutku lebih besar lah daripada di SMA. Kayak kita tuh kalau SMA ibaratnya siswa tuh kayak masih dikejar-kejar guru kan. Iya. Kalau di kuliah tuh namanya aja mahasiswa tuh kita yang harus menyesuaikan dengan ritme perkuliahan. Kalaupun kita bener-bener kita hilang ya udah dosen nggak akan nyariin kita. Kayak ya udah nilaimu Iya. kamu nggak ngerjain tugas nilaimu 0 ya udah silahkan. Kalau Iya. di SMA kayak ini mau bagi Masih rapot nih. Iya. Tolong nama ini Benar. segera ngumpulin tugas. Iya, Nah, guru masih dosen- mikirin Iya. kita sih. Dan dosen tuh kayak ya udahlah, bodo amat ya. Nanti tinggal Tuh. lihat resultnya. Jadi kalau aku sih, dan kebetulan aku kan di semester 1 ini juga ada beberapa matkul yang kayak matkul dasar gitu kan, kayak misal kalkulus, kimia, fisika. Iya. Itu ya masih mirip-mirip lah sama SMA, lebih advance dikit. Kayak kita masih ada ilmu yang di SMA yang bisa kita terapin. Benar-benar. Cuman yang matkul-matkul yang udah di jurusan itu kan ilmu baru kan. Iya. Nah itu tuh kalau aku sih ngadepinnya jangan, pertama kata Blessing bener, kita jangan nunda tugas karena di semester 1 aku belum ada bayangan sih jujur kuliah tuh tugasnya sebanyak apa. Terus kayak kita tuh juga kan di maba itu kan ada ospek-ospek gitu, juga kita harus menyesuaikan dengan ritmenya. Itu sih. Dan kalau aku kalau misal di anak-anak sosum tuh sering nongkrong gak sih, Bles? Sering banget, sering Santai banget ya. Santai banget. Nah, itu juga bisa saya tambahan kayak nggak gampang ikut arus gitu. Kalau di aku sendirian. terbawa arus ya. Kalau aku di teknik tuh hampir setiap malam tuh ada ajakan nongkrong. Oke. Kayak misal habis kuliah gitu ada yang nongkrong gitu. Nah aku tuh jarang lah, kadang-kadang. Cuman aku lebih memprioritaskan tanggung jawabku yang harus aku selesaikan dulu. Ataupun kalau misal temen gue kayak ngajak nugas bareng gitu, aku kayak Iya. saja. Kayak misal, karena itu apa ya? Menumbuhkan semangat. Iya. Ada Karena temennya jujur, gitu. kalau aku tipe yang kalau Bener. misal aku nugas sendirian di kos tuh aku agak Iya motivasi sih. kan kadang kalau misal kita bener-bener jenuh dan Iya. itu kan sendirian kan. Aku kadang bareng-bareng sama teman-teman. Cuman kalau aku mau kuis, mau ujian Iya, itu aku itu baru menyendiri di sendiri kos gitu gitu. ya. Oke. Cuman ya kalau misalnya ngajak kumpul padahal aku masih ada tugas dan di kumpulan itu tuh kayak kita nggak bisa nyelesainnya, aku berani untuk nolak juga. Oke, gitu. Gitu sih. Berarti emang berdasarkan jurusan juga ya, kayak kalau Kak Blessing gue emang masih bisa santai juga tapi tetap serius gitu ya. Betul. Oke. Jangan FOMO lah. Iya, jangan FOMO. Kan banyak juga nih daftar-daftar panitia gitu. Iya, apalagi kalau maba biasanya tuh banyak tawaran. Tawaran, Iya. kayak Aduh pengen nyobain ini ada gitu. PKM ini, UKM ini. Oh, kayak gitu. Semuanya pengen dicicipin tuh. Betul. Menurutku kita harus pinter-pinter memilah mana yang kita mau berkembang di mana. Jangan semuanya diambil malah buyar semua. Betul. Oke, mungkin kalau Kak Blessing dan Kak Panji yang emang habitnya udah bagus juga gitu ya. Terus juga emang bisa dibilang pinter banget gak sih Kak? Enggak. Pinter sih, ya sih. Relatif ya. Pinter relatif, ya, masih oke. banyak yang lebih pinter lah. Betul. Tapi kira-kira kalau dari kalian dulu pernah mikir kayak apa ya, di fase bingung gitu loh nyari PTN mau masuk di mana, terus jurusan di mana gitu. Sempat struggling gak di fase kayak gitu? Siapa nih? Siapa dulu? Perjalanan mencari PTN lu lebih panjang kayaknya. Oh iya, boleh di spill Kak. Maksudnya Mencari proses apa? mencari PTN-nya atau menentukan terima. aku mau Iya, kemana? menentukan dan ya dua-duanya boleh. Oh. Menentukan Jadi, dulu aja ya journey-nya seru jurusannya nih. kayak gimana. Aduh,
Aku mau ceritain ini dulu deh. Dulu Oh, boleh, jujur boleh, aku boleh. kelas 10 sampai 11 awal tuh sebenarnya aku dulu punya mindset kalau ngapain kuliah aku mending kerja. Jujur, aku Sumpah. sempat Tapi punya kamu masuk mindset SMA ya, kayak Bro? gitu. Iya, SMA. sempat. Itu waktu SMA kalau punya mindset kayak gitu. Jujur aku cuma sebenarnya itu menurutku mindset yang gak 100% salah juga. Maksudnya Iya. setiap orang juga punya kondisinya masing-masing, Bener. opininya masing-masing, kan pilihannya masing-masing. Cuma karena ya yang kayak aku tadi cerita, kalau aku banyak mencoba apa-apa di SMA kayak Iya. mencoba ini dan kayak explore many things gitulah. Jadinya kayak aku jadi aku ternyata suka di bidang ini dan aku ingin mempelajari lebih di bidang ini. Kalau gitu kalau aku pengen berarti memang aku harus kuliah gitu. Iya. Jadi Sih. poinnya tuh mungkin di situ apa ya, kalau bisa mungkin juga teman-teman misalnya yang nonton juga kalau semisal misalnya nanti bingung, kalau bisa di kelas 10 ini misal 11 out ini awal-awal tuh explore many things dulu aja biar kayak nanti tahu bener-bener yang dipengenin itu kemana gitu. Karena ada juga yang mungkin dia tuh udah punya bayangan aku tuh pengen masuk sini tapi dia mungkin belum terlalu mencoba, setelah Iya. udah masuk ternyata wah aku nggak cocok di sini. Iya, benar. Dan baru nanti dia udah masuk kuliah di bidang situ terus akhirnya dia pindah. Ya sebenarnya sia-sia tuh juga enggak sih, tetap pasti ada yang diambil. Tapi kan kalau misal kamu udah bisa dari awal di bidangmu kan why not gitu kan. Iya, Kayak benar. gitu. Terus juga ya karena aku itu jadi sempat kepikiran mau masuk di perfilman. Aku sempat pengen tertarik di perfilman kayak Iya. gitu. Terus aku juga sempat mikir, tapi aku juga suka bahasa Inggris. Apa aku sastra Sastra Inggris kayak gitu. Saking banyaknya skill juga gak sih itu? Jadi kayak juga sering ikut lomba bahasa Bingung ya? Inggris. Iya dulu Oh, ikut iya. ya. Terus akhirnya memutuskan ilmu komunikasi karena Storytel nggak sih? iya storytelling ya waktu itu. Akhirnya di ilmu komunikasi karena aku pikir juga kayaknya di ilmu komunikasi ini cocok lah, maksudnya Iya. juga bisa lebih explore di sana kayak gitu. Terus juga sekalian ini yang itu boleh sekalian boleh. kalau PTN Journey PTN Journey-nya ya pusing. SNBP kan aku kan nggak dapet. Iya. Aku dari awal emang pengennya tuh di ilmu komunikasi UGM gitu kan. Itu sebenarnya aku merasa kayak researchku udah researchnya banget karena aku sampai nge-DM Sama rektor. bukan Nge-DM siapa? nge-DM Cutting. calon cutting lah ya kalau saat itu ya, calon cutting di Ilkom UGM. Jadi aku nyari di Twitter kan, ya siapa yang Oke, lolos oke, di oke. Ilkom UGM gitu kan. Kadang kan mereka upload kan di Twitter kayak Iya. oh my god aku masuk Ilkom UGM, ntar Iya. SBP atau gimana. Niat banget ya ini. Iya aku udah ngechat 5 ada kali, Buset. tapi nggak semuanya balas gitu loh. Sayangnya ada yang balas satu, tapi kakak itu tuh namanya Kak Dias. Halo Kak Dias. Itu beliau maksudnya mandiri gitu. Terus aku chat lah perkenalan sopan gitu. Terus kayak aku mau tanya kakak punya temen yang apa masuk jalur SNBP nggak ya? Iya. Aku sih mau tanya kira-kira kalau nilai segini berapa Iya. cocok nggak ya? Terus sertifnya better yang mana kayak gitu. Iya. Dan akhirnya menurut mereka yang terbaik ini ya udahlah aku masukin itu. Dan aku juga udah rasionalisasi juga di Iya. beberapa tempat gitu kayak Neutron tuh kayak ada apa ya, ada kesempatan gitulah kalau potensi lihat lah dia. ya. Cuma memang kan nggak ada alumninya kan, jalur SNBP kayak nggak gitu. ada kayak gitu. Adanya di MKP gitu, di jurusan lain tapi di visible juga. Akhirnya nyoba dan ternyata merah itu, ternyata belum rezekinya Iya. kayak gitu. Belum waktunya. Belum waktunya. Berarti Terus akhirnya nyoba lagi UTBK. Oke. UTBK aku nyoba. Pilihan satunya masih Ilkom UGM, duanya Ilkom UNY, dua-duanya Jogja. Akhirnya dapat Biru ya? biru, tapi di pilihan kedua Ilkom UNY. Oh, gitu. Gitu. kok bisa nyampe UGM sekarang? Benar, masih panjang ini baru Masih panjang ya berarti. baru nomor baru 2 dari Iya. kita Oke, ini. oke. Jadi Masih panjang nih. sembari aku menunggu pengumuman UTBK, aku nyoba SBUB Undip. Jadi itu jalur mandirinya Undip, tapi itu jalur prestasi. Iya. Jadi ya terus masukin sertifikat gitu lah. Iya. Terus aku masukin sertifikat, terus tahap satunya lolos. Tahap satunya lolos, habis itu tahap 2-nya itu wawancara. Oh. Wawancaranya sama siapa? Sama dosen Ilkomnya langsung waktu itu. Wow. Nah waktu itu wawancara, udah tuh wawancara. Cerita lucunya adalah waktu wawancara tuh zoomnya tuh hujan deras, waktu itu hujan deras, jadi aku kadang nggak denger. Tapi kayak dan itu Terus ya langsung jadi itu terus akhirnya yang SNBT kan aku pilihan 2 Iya. Ilkom India, tapi ternyata deep down in my heart aku masih pengen Ilkom UGM gitu loh. Sedangkan kalau misal SBUB Undip ini kan kalau nggak salah UTBK itu pengumumannya itu 28 Maret, terus
Juni itu pengumuman SBUB Undip. Jadi kayak aku nunggu 1 minggu setelah UTBK. Sedangkan yang di UNY ini terakhir daftar ulang tuh tanggal 10 Juni. Tanggal 10 atau 11 Juni gitu. Nah, kalau semisal aku daftar ulang di UNY, aku nggak bisa daftar UGM jalur mandiri karena kan udah diblok gitu kan. Gitu. Karena aku udah daftar ulang SNBT. Kecuali aku daftar ulangnya di Undip. Itu kan maksudnya mandiri. Jadi aku masih bisa nyoba UGM kayak gitu. Jadi yang paling deg-degan tuh justru SBUB karena kalau misal aku lolos, aku masih bisa nyoba UGM. Tapi kalau nggak lolos, aku harus ambil UNY. Aku nggak seberani itu untuk melepas dan nyoba gitu loh. Nah ini yang Undip tuh puji Tuhan lolos. Nah ini yang UNY aku lepas, terus aku daftar ulang UGM. Undip dulu kan aku daftar ulang kan 5 Juni pengumuman 6 Juni aku nyoba, aku langsung tag video buat PBUB UGM karena itu buat video portofolio. Iya ada video portofolionya. Terus akhirnya aku nyoba PBUB UGM, terus tahap satunya puji Tuhan lolos lagi. Lolos. Terus tahap 2-nya tuh tes keterampilan. Waktu itu aku masukin sertifikatnya tuh bidang teater. Bidang teater. Jadi tes keterampilan datang ke UGM itu nanti yang ngetes dari pembina teaternya sama pelatih teaternya waktu itu. Nah di situ aku disuruh monolog sama baca puisi. Di UGM Di UGM monolog sama baca puisi. Dan sebelumnya aku latihan sama Bu Maria. Terima kasih Bu Maria. Iya sama Bu Maria. Terus habis itu udah aku tes. Itu cerita lucunya adalah karena aku konsepnya tuh berdarah-darah gitu. Aku pakai baju putih berdarah, wajahku pucat, terus kayaknya aku membawa manekin dan itu manekinnya OSIS. Manekinnya OSIS yang dikasih manekin OSIS. Iya yang di Kansas. Aku bawa sampai UGM. Jadi aku naik travel tuh dibungkus, jadi dikira orang kayaknya mayat gitu deh. Dari bawah dan itu kayak ada wignya gitu dan itu aku datang ke UGM kayak ini perjuangan terakhirku, jadi aku kayak mencoba setotalitas mungkin gitu. Karena aku nggak mau nyoba utul gitu. Terus akhirnya udah dan puji Tuhan lolos. Bulan apa itu UGM? Juli 16 apa? Ini aku ingat, jadi aku tuh ada teman kos namanya Ryan. Aku di kosnya Ryan. Aku sama Ryan tuh satu kos. Itu aku telepon sama kamu tuh, kamu keterima di mana? Di UGM. UGM ya? Aku langsung bilang Ryan Sempit aku banget dah tuh dia. Jadi posisi aku itu udah di Surabaya. Terus aku sama Ryan tuh video call sama Blessing karena dia keterima di UGM. Iya, waktu itu kayak oh my god. Kak Ryan yang di ITS itu juga ya? Iya. Ya begitu. Jadi banyak cara, banyak jalan menuju Roma. Jadi jangan takut, teman-teman. Gitu. Menarik banget sih Kak, keren banget ya. Berarti udah mencoba berbagai hal, tapi tujuannya tetap di Ilkom UGM. Betul. Tapi ya, Puji Tuhan. Ya akhirnya dapat juga. gitu kan. Ya, kalau Kak Panji sendiri? Kalau aku nih agak beda nih ceritanya nih. Kalau aku emang aku dari kelas 10 tuh udah pengen teknik mesin. Karena aku ya kayak suka otomotif, terus kayak minat lah ke bidang tersebut. Cuman dulu tuh aku pengennya tuh bukan teknik mesin ITS. Di mana tuh? Aku dulu pengennya tuh FTMD ITB. Oke. Kalau selama kuliah ini kalian berdua lebih fokus buat ngejar target sendiri, target belajarnya, atau buat apa ya, mulai kayak intern atau kayak gimana gitu Kak? Boleh ceritain kali ya Kak, sekarang fokusnya mulai kemana? Atau masih pengen lomba-lomba lagi buat explore lebih dalam, lebih jauh gitu? Mungkin kalau dari Blessing sama Panji beda kali ya. Iya pasti karena beda. Mungkin kalau aku mungkin lebih butuh banget untuk banyak istilahnya ikut praktek di luar gitu kayak lomba atau magang itu kan lebih butuh karena kan kalau semisal aku kuliah doang ikutin secara teorinya itu sangat kurang sih itu kalau untuk ilmu komunikasi yang luas banget kayak gitu ya. Dan kalau aku sendiri ya aku tetap mengutamakan akademik itu tetap, tapi juga aku mencoba buat nyoba-nyoba kayak ikut lomba yang juga di bidang yang sesuai kayak gitu. Jadi biar itu juga bisa jadi portofolio kayak gitu juga. Kalau karir ya? Iya betul. Terus kalau magang juga pengen magang tuh iya, tapi mungkin di waktu yang tepat, misalnya kayak libur kayak gini gitu bisa. Karena kan kalau di itu kan ada magang tuh ada waktunya sendiri ya, waktunya sendiri. Jadi kayak nggak bisa sembarangan magang kayak gitu. Kalau kapan Anji? Kalau aku di awal-awal sih aku pertama adaptasi lah ya sama dunia perkuliahan, sama sistem perkuliahan. Terus kalau aku sekarang aku ikut beberapa kepanitiaan di ITS. Terus mungkin kedepannya aku juga pengen ikut tim riset lah. Oke gitu. Kalau magang, aku nggak ngerti ya. Tadi kan tanya magang ya? Iya magang. Aku nggak ngerti kalau di sosum gimana. Kayak kalau di sosum tuh semester 1 udah banyak ya magang ya. Kalau semester 1 tetap belum sih, Semester 2 gitu udah mulai. Mungkin semester 2 ya waktu libur-libur semester 2 3. Kalau aku tuh jujur kalau aku suruh magang tuh aku juga bingung di tempat kerja magang tuh aku mau ngapain.
Oke. Karena kan kalau misal teknik mesin itu kan pasti Iya. magangnya di industri kan. Mm-mm. Nah aku tuh suruh ngadepin alat juga dengan ilmuku 1 semester ini tuh menurutku aku belum punya Ilmunya kapasitas yang belum. cukup. Belum mencukupi ya. Nah, jadi aku pengen ya mungkin kalau magang itu semester 5, semester 6 kayak apa ya? Aku di sana tuh bener-bener berguna gitu loh buat tempat magangku. Oke. Tapi dulu kalian kayak ngerasa kalian tuh kuliah itu kayak ngarahnya buat kerja, buat nyari pekerjaan yang bagus atau buat sekedar nyari ilmu gitu kan? Ada yang kayak gitu tuh. Siapa dulu nih? Panji dulu deh. Oke, kalau aku ya. Kalau aku pasti kuliah tuh buat mempersiapkan kehidupanku di masa yang akan datang lah. Mm-mm. Maksudnya aku berarti yang buat cari kerja Oke. secara tidak langsung kan karena untuk sekarang kalau aku ditanya tapi nggak ngerti ya kalau di masa yang akan Iya. datang aku berniat jadi dosen apa gimana. Iya. Cuman kalau untuk sekarang aku ya tetap pengen kuliah terus aku bisa kerja dan bisa ya hidup layaknya orang Mm-mm. dewasa seperti itu. Bener-bener. Jadi kalau misal untuk belajar pasti belajar mengembangkan potensi juga, belajar ilmu-ilmu buat aku bisa apa ya menambah skillku untuk bisa berguna di pasar industri gitu sih. Oke. Kalau Kalau aku. Kak Blessing? Sebenarnya kurang lebih sama sih ya, pasti juga aku juga kuliah juga pengennya nanti nextnya juga bisa bekerja di bidang yang aku inginkan kayak gitu. Dan juga kuliah ini kan juga aku udah mulai kayak cari-cari tanya-tanya cutting apa sih yang perlu dipersiapkan Iya. dari awal biar nanti ketika waktu masuk ke dunia kerja udah bisa setidaknya apa yang aku miliki itu udah cukup gitu Oke. kayak gitu. Jadi bekal ya kuliahnya Betul. buat bekal kan banyak tuh yang bilang kayak kuliah scam kayak gitu. Padahal Sebenarnya kalau menurut aku kalau kuliah scam tuh enggak sih karena Pola pikir tuh dibentuk. betul kayak kuliah tuh kita tuh nggak cuma yang kita bayar tuh nggak cuma soal kita masuk kelas terus dapat materi dari sana, Iya, tapi iya. dari pengalamannya, dari ketemu orang-orang yang mungkin kita nggak nyangka-nyangka tuh banyak mengubah hidup kita gitu loh. iya. Ya, Pola betul. pikir terus kayak kadang organisasi itu kan juga kita dapatnya di kuliah gitu, nggak jadi nggak cuma sekedar masuk kelas terus menerima dosen Iya. tapi ya itu tadi kita bisa bertemu yang lain Benar. jejaring gitu ya, Betul. jejaring gitu, networking kayak. Organisasi kalau aku ya style organisasi di kuliah sama di SMA tuh juga agak berbeda sih. Betul. Di kuliah tuh lebih apa ya, lebih complicated, lebih terstruktur dan tetap harus butuh penyesuaian Iya, kalau aku. betul. Walaupun Lebih di SMA aku udah sering organisasi ya. Iya. Cuman di kuliah tuh aku masih butuh penyesuaian. Adaptasi ya. Ah, Oke. Mungkin ada pesan dan tips paling apa ya, paling ampuh ya buat adik kelas biar mereka tuh pas dengerin podcast ini tuh juga sama-sama belajar dan pastinya tuh kalian jadi motivasi dan kalian bisa menginspirasi mereka. Mungkin ada pesan sepatah, 2 patah Kak. Sedar, apa ya? Dari siapa ya Kak? Blessing kali ya. Oke, kalau dari aku mungkin ini untuk kelas 3 kelas lah ya, kelas 12. Yang pasti di masa ini, di masa SMA ini benar-benar dimanfaatin betul. Kalau bisa nyoba banyak hal, dicoba aja, Iya. jangan takut. Kadang rasa takut dan rasa malu itu yang sukanya membuat kita tuh nggak mau berkembang kayak gitu. Kayak do it scared aja, lakuin aja walaupun takut gitu, Iya. dilakuin karena ya itu tadi untuk mengetahui potensi kita harus coba banyak hal kayak gitu. Terus juga bangun kebiasaan yang baik, kebiasaan sehat juga. Ya baca buku, sumpah baca buku. Oke. Baca buku banyak manfaatnya. Aku juga sebenarnya dulu nggak yang sering baca buku, tapi aku mulai mencoba membiasakan dan itu manfaatnya kerasa banget kayak gitu. Iya. Hidup sehat, olahraga, makan makanan sehat, tidur yang cukup, jangan merokok. Ya, jangan merokok, jangan ya yang gitu-gitulah, tau lah ya, yang kayak gimana kayak gitu. Terus juga apalagi ya, jangan lupa berdoa dan juga mungkin terkhusus untuk kelas 12 kali ya. Iya, boleh, untuk boleh, kelas 12 spesial nih ya untuk kelas 12. Yang semangat dan juga setiap orang tuh jalannya berbeda-beda gitu. Nanti kan ini bentar lagi juga akan SNBP, SNBT dan Iya. sebagainya gitu ya. Nanti kalau udah rezekinya ya disyukuri. Kalau semisal belum, tetap semangat dan bangkit langsung kayak gitu, langsung bangkit. Dan juga jangan melihat orang lain tuh kalau semisal kita belum bisa bahagia dengan pencapaian orang lain, ya udah jangan Iya, justru iya.
berpikiran negatif kok dia bisa sih kayak gitu-gitu, jangan kayak gitu. Dan juga aku hari ini kesini nih, tadi aku naik ojek online. Kalau Panji naik motor apa gimana? Ya aku naik motor tadi, Naik soalnya motor. habis visit. Nah, aku naik ojek online, aku ngeluarin uang. Kalau Panji dia ada motor, dia Iya. naik sendiri. Tapi dia kan ngeluarin tenaga, dia juga ngeluarin uang buat bensin. Caranya berbeda, tapi kan akhirnya kita juga sampai Iya, di sini. tujuannya Ya, tetap benar, sama. Sama halnya juga nanti di dunia setelah high school ini juga caranya tuh beda-beda, nggak semuanya caranya tuh harus sama kayak gitu. Jadi semangat, selalu berdoa. Oh iya, aku juga mau bilang karena di kelas 12 ini kan kayak krusial gitu ya. Jangan aneh-aneh, Jangan aneh-aneh, jangan ngomongin orang, dikurangin kayak gitu. perbanyak ini Perbanyak hal baik. hal baik, iya, banyak doa. Dan aku selalu Jalur ingat, langit. aku selalu Selatan. ingat nasihat dari Bu Siti. Beliau bilang kalau kita semua itu kan berdoa, pasti berdoa ya. Tapi apa yang membedakan kamu dengan orang lain? Misal kalau kita mau luangkan waktu jam 12 malam berdoa kayak gitu. Terus aku dulu juga terbiasa buat tirakat dengan puasa Senin Kamis. Itu juga menurut aku membantu banget kok. Maksudnya ya bukannya gimana, kesannya tuh mungkin orang bilang kayak kita kayak lagi merayu Tuhan gitu. Iya. Tapi maksudnya ya kita lihat kan kalau Iya. kita ingin sesuatu ya memang harus ada dikorbankan benar, gitu benar, kan. benar. Gitu. Dan juga apa lagi ya? I think udah sih itu aja ya pasti yang terbaik lah buat kalian semua gitu. Iya. Aku serang. Iya, boleh. Kalau aku sih buat adik-adik yang mungkin masih kelas 10, kelas 11 itu masih banyak lah perjalanannya kita di Semansa. Itu ambillah apapun, kalau ada potensi apapun, kalau ada kesempatan apapun, dan sekiranya itu baik dan bisa kasih hal baik ke kita, itu ambil. Tetap kalian tetap kalian ambil kesempatan-kesempatan tersebut semaksimal mungkin. Karena kita nggak tahu kita tuh bakal sukses di mana. Maksudnya kayak aku dulu sedikit cerita, aku ikut OSN tuh dari kelas 10, kelas 11 itu. Iya. Aku pikir aku ya bisa ngejar OSN lah dengan Iya. kemampuanku. Tentu ada aja ceritanya, dan aku nggak pernah nggak nyampe lolos gitu. Iya. Jadi kayak apapun kesempatan, dan aku dulu juga nggak ngira kalau aku bisa ikut paduan suara, ikut lomba saya Bali gitu. Dan itu kan di luar pemikiranku kan. Iya. Dan ternyata emang jalanku di sana waktu SMA. Ya jadi kayak kalian ambillah kesempatan apapun. Kalau semisal itu mood kalian asing atau kok kira-kira nggak cocok sama aku, atau kalian nggak ngerti, coba kalian cari tahu itu tuh apa sih. Terus kalian tuh kira-kira bisa nggak sih terlibat di situ. Kalau kalian masih ada potensi, kejar aja. Kalau aku terus berbuat baik sama banyak orang, jangan aneh-aneh. Iya. Kalau untuk teman-teman kelas 12 kan ini waktu udah mepet, jangan aneh-aneh, itu yang penting, jangan aneh-aneh. Terus banyak-banyak belajar lah, karena menurutku SNBP itu jalur langit, SNBT jalur yang paling jelas Iya. buat masuk kuliah. Kejarlah tuh di SNBT dulu, karena skornya kan bisa terukur kan. Tuh. Terus kalau buat yang SNBP, ukur sematang-matang mungkin. Jangan jangan melakukan hal yang gimana ya ngomongnya, kayak kita kira tuh, maksudnya kita nggak mau mendengarkan suara dari orang lain loh. Pendapat-pendapat orang itu tetap diterima, mungkin itu sedikit tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, tapi kadang tuh ada sudut-sudut pandang yang kita tuh nggak lihat dari POV kita. Itu tetap diambil, jangan tertutup, tetap kita saring. Yang kira-kira itu bisa kita ambil, yang enggak ya udah, itu sekedar saran dari orang lain. Ya gitu sih. Dan tetap semangat, jangan lupa berdoa, minta restu orang tua, itu juga penting. Betul. Ada yang terbaik untuk kita, belum Betul. tentu terbaik dari Iya. kita. Betul. Benar. Karena Harus Tuhan dimanfaatkan. lebih tahu ya mana yang terbaik buat Betul. kita. Oke, thank you Kak Blessy, Kak Panji udah meluangkan waktu ya untuk menghadiri podcast Semansa Speak Up ini. Dan obrolan hari ini semoga bisa jadi pegangan buat kita semua. Aku Fasta izin pamit undur diri. Dadah. Berapa menit tuh? Lama gak sih? Lama banget sih. Aduh. Puluhan lebih.